Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini dengan judul yang beda, Al-Walid. Ya, Al-Walid nih saya kasih beberapa poin penting. Al-Walid itu ya, dari segi lahir, masa hidup. Lahir tahun berapa? 50 Hijriah. Kalau dia seingat saya sudah di Damaskus ya. Nah, masa berkuasa dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Ya, kalau kita lihat silsilah di sini. Nah, Al-Walid itu ada di mana? Anaknya Abdul Malik nih ya, Al-Walid. 86 sampai 96 Hijriah. Kebaca enggak? Enggak kebaca. Ini Al-Walid, nama Al-Walidnya kebaca enggak? Baca. Ya, Al-Walid ini di masa dia seperti saya sudah katakan sangat tenang. Kenapa? Karena di masa Abdul Malik semua pemberontak sudah diberantas ya. Udah habis. Abdul Malik sudah bikin mata uang, Abdul Malik sudah bikin apa lagi? Hasil kerja Abdul Malik apa aja? Arabisasi ya. Membangun masjid. Nah, di masa Al-Walid lihat apa? Direkam loh, ini direkam. Ya, kita lihat Wikipedia Inggris ya. Ya, buat anak-anak manfaat yang pada pintar bahasa Inggris, saya kasih bahasa Inggris aja ya. Katanya masuk manfaat pakai TOEFL kan? Ya, ini mata uang di masa Al-Walid ya. Berarti ini dinar atau dirham? Dirham ya, dari perak. Bukan Dubai, Kuwait. Kuwait masih pakai dinar. Dubai apa? Dirham ya? Ya, ini di masa Al-Walid mata uangnya. Ya, ini penaklukan di masa Al-Walid. Jadi besar-besaran ya. Nah, poin-poin pentingnya adalah pertama beliau ya masa hidupnya di sini. Jadi beliau jadi khalifah umur berapa nih? Jadi khalifah umur ya, umur 36, masih fresh banget nih. Masih gagah ya. Ya, kemudian sebelum jadi khalifah, beliau terkenal sebagai ahli qiraat Quran. Kalian paham qiraat enggak? Ada berapa qiraat di dunia sekarang? Ada sekitar 10 ya. Jadi bacaan Quran itu enggak cuma satu. Ada sebagian orang baca Maliki Yaumiddin. Ada qiraat lain bacaannya Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Ada yang baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu semua benar atau salah? Semuanya benar. 10-10-nya itu benar ya. Jadi ada 10-10-10-nya benar. 7 itu mutawatir ya. 3 ghairu mutawatir. Ya, jadi paling terkenal 7. Jadi kalau kalian baca ayat-ayat cinta ya, itu si Fahri dia bisa 7 qiraat. Ya, jadi karena saya bukan Fahri, saya enggak menguasai 7 qiraat ya. Mohon dimaklumi. Fahri ayat-ayat cinta belum nonton ya? Ya. Download aja kalau belum nonton. Nah, poinnya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bahwa khalifah-khalifah terkuat Bani Umayyah, mereka adalah orang-orang yang agamanya kuat, termasuk Muawiyah, Al-Walid, Abdul Malik juga beliau ahli ibadah, ahli agama, dan nanti Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga seorang ulama ya. Dan nanti ketika jadi khalifah, saat jadi khalifah ya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah dia itu khatam Quran setiap 3 hari. Sehari berapa juz? 10 juz ya. Itu sambil mengurus negara ya.
Bayangkan kalian yang tidak ngurus negara ya, kita yang tidak mengurus negara, sehari berapa juz ya? Boro-boro 1 juz ya. Ya, ini jadi motivasi juga buat kita. Ya, ini ngehe. Oh. Ya, yang kedua, beliau melakukan banyak pembangunan. Ya, pertama yang ingin saya tekankan adalah beliau sangat terobsesi kesejahteraan dan keindahan. Ya, di masa beliau pengemis dilarang mengemis, semua digaji. Iya, nanti itu enggak, sekolah digaji itu di zaman Umar bin Abdul Aziz nanti digaji. Pelajar semua digaji, ulama semua digaji di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, semua orang buta harus punya penuntun. Penuntunnya digaji ya. Jadi beliau membuat sistem kesejahteraan sosial. Ya, kayak BPJS lah kalau zaman sekarang ya. Tapi orang-orang gak mampu benar-benar gratis. Beliau, di masa beliau karena sudah tidak ada pemberontakan di dalam maupun di luar, ya, di dalam negeri semuanya aman terkendali. Beliau makanya fokus kepada pembangunan, ya. Fokus pada apa? Pembangunan. Apa aja pembangunannya? Nah, ini yang paling fenomenal adalah membangun, sebelumnya membangun rumah sakit ya. Rumah sakit, kemudian institusi pendidikan, kemudian membangun jalan-jalan ya, otomatis semua khalifah membangun jalan. Nanti yang paling fenomenal membangun Masjid Damaskus. Masjid Putih Damaskus. Masih ada. Ini akan saya kasih lihat bentar lagi. Ya, Masjid Putih Damaskus. Dimesh, bahasa Arabnya Dimesh. Damaskus bahasa Arabnya apa? Dimashq. Dimashq. Ya, nih. Ya, untuk lebih jelas sebenarnya enaknya pakai YouTube ya. Ya, kita jalan-jalan dulu ke Damaskus ya. Ya, ini adalah masjid yang dibangun oleh Al-Walid di Damaskus yang disebut Masjid Putih ya. Al-Walid menghabiskan dana sekitar 2000 dinar. 2000 atau 200.000 ya, saya agak lupa ya. Pokoknya dana itu dana terbesar yang pernah dikeluarkan seorang penguasa untuk membangun rumah ibadah. Jadi ini adalah rumah ibadah terindah di dunia pada masanya. Beliau mengumpulkan arsitek terbaik ya, mengumpulkan bangunan terbaik, bahan bangunan terbaik, marmernya terbaik, batu bata yang terbaik, catnya terbaik, ya. Kemudian ahli-ahli kuli-kulinya kuli-kuli terbaik juga. Maka terciptalah bangunan fenomenal yang menjadi tempat kunjungan banyak orang di dunia. Disebut Masjid Putih Damaskus. Ya, kalau kalian sadari, Al-Walid hidup di tahun berapa? Nih, abad ke-7. Semasa dengan Kutai. Ya. Jadi bangunan ini sebenarnya lebih tua daripada Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun tahun berapa? Ada yang tahu? Borobudur itu abad ke-9. Ini abad ke-7. Bayangkan abad ke-7. Ini lebih tua daripada Candi Borobudur. Tapi kalian bisa lihat detail bangunannya, arsitekturnya. Oh, ini masa zaman dulunya ya. Ya, ini masjid dari jauh. Yang oleh warga dunia saat itu disebut sebagai salah satu keajaiban kota Damaskus.
Jadi ketika orang Eropa main ke Damaskus, mereka menyaksikan Masjid Putih itu, apa kata mereka? Ini adalah bangunan yang hanya bisa dibangun oleh peradaban yang tidak bisa ditaklukkan. Ya. Begitu dahsyatnya, luar biasanya Al-Walid dalam pembangunan. Ini salah satu karya beliau, ya. Ya, selanjutnya beliau juga melakukan penaklukan besar-besaran, ya. Kita bisa lihat di petanya ini. Ya, inilah dia. Ya, pembebasan di masa Al-Walid. Kalian bisa menyaksikan ini semuanya sudah ditaklukkan. Afrika Utara, negara apa sekarang ini? Ya, ini Mesir, ini Libya, ini Aljazair, ya, Tunisia. Nah, ini Maroko, semua ditaklukkan. Akhirnya dia nembus masuk ke Spanyol. Jadi disebut penaklukan besar-besaran. Bahasa Arabnya apa? Futuhat. Futuhat Kubro. Bahasa Arabnya Futuhat Kubro. Bahkan ini sudah masuk Perancis, ya. Kalau kalian sadari, bagian selatan barat Perancis sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Dan ini bukan hanya Spanyol, ya. Sebelah kirinya ini Portugal ini. Portugal, Spanyol, sebagian Perancis sudah dikuasai. Nah, di sini Konstantinopel sudah dikuasai. Konstantinopel tahu nggak kalian? Sebenarnya Konstantinopel belum, ya. Bizantium. Bizantium itu sekarang negara apa? Ada yang tahu? Turki, ya. Turki ini dulunya Bizantium ini. Sebagian Turki, Romania, Yunani itu juga masuk Bizantium. Mesir juga masuk Bizantium dulu. Mesir, Alexandria itu utara. Mesir sebenarnya sempat menjadi ibu kota Yunani. Kalau kalian baca sejarah, ya, di masa Alexandria beliau merubah ibu kota menjadi Alexandria, itu di Mesir. Nah, di sini di bagian timur sudah mencapai wilayah Asia Tengah. Sekarang jadi negara-negara Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan itu. Tatarstan, ya. Nah, sebelah timur, iya, masih saudara sama Genghis Khan itu. Sebelah timur sudah mau masuk India. Ini sebagian Pakistan sudah dikuasai. Jadi Pakistan memang sudah sejak ratusan tahun lalu menjadi bagian dari dunia Islam, dia, wilayah Islam. Ya, itu kurang lebih, ya. Jadi penaklukannya mencapai Bizantium, ya. Bizantium, kemudian sebagian India, kemudian apalagi tadi Asia Tengah, ya. Negara-negara Tantan itu, ya. Ya. Kemudian terakhirnya nanti Eropa. Eropa ini mencakup Portugal, Spanyol, dan sebagian Prancis, ya. Nah, kalau kalian lihat peta di sini, nih, ini ada bagian sedikit yang tidak dikuasai, bener, ya? Kelihatan nggak? Ini sebagian Spanyol, ya. Kalau kalian lihat sejarah penaklukan Spanyol, wilayah ini nggak dikuasai nih. Ini sedikit ini. Kenapa? Karena waktu itu musim dingin. Musim dingin, dinginnya sangat dingin. Orang-orang Arab nggak kuat, orang-orang Berber nggak kuat. Akhirnya mereka mundur. Sampai beratus-ratus tahun ini nggak dikuasai. Nah, akhirnya ini menjadi basis orang-orang Kristen yang nantinya akan menghancurkan kekuatan Islam di abad-abad selanjutnya. Itu bukan Inggris, Spanyol itu, masih Spanyol. Nggak kelihatan jelas ya di sini. Ini masih ada garis ini, masih ada garis ini. Jadi ini ada sebagian kecil. Dingin ya?
Kenapa nggak dikecilin? Nggak ada emotnya. Ya nggak pakai AC kepanasan, pakai AC kedinginan ya. Ya ini salah satu peninggalan ya, peninggalan di masa Al-Walid. Ya ini di masa beliau juga beliau membangun Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Ada yang pernah ke Masjid Al-Aqsa? Ini adalah kiblat pertama umat Islam, Al-Aqsa ya. Sekarang nah ini Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh Al-Walid. Ya, kalau bapaknya bangun ini Dome of Rock. Ini berseberangan dengan Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa nih. Yang jadi perebutan umat Yahudi sama umat Islam ini ya. Ini lokasinya di sini. Nah, seberangnya ada Dome of Rock. Ini dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Saya pernah bilang ya kemarin ya. Udah. Dome of Rock dibangun oleh Abdul Malik. Ya, bagi yang TOEFL-nya pintar paham insya Allah ya. Enggak. Ya, ini dome itu artinya kubah. Rock itu batu. Ya, jadi kalau kita buka di dalam bawah kubah ini ada batu besar. Nih kita lihat nih dalamnya nih. Ada kayaknya dalamnya. Oh, enggak ada ya. Nah, tuh, ini ada ini dibangun di masa Abdul Malik, ini udah tua ini bangunan. Nah, nih, dalamnya ada batu. Paham ya? Itu kayaknya batu-batu sisa zaman dulu, cuma sengaja nggak dihancurin. Sholatnya ngadep batu ya. Tapi nggak kiblatnya nggak ke batu ya, kiblatnya ke Ka'bah, ya, ke Ka'bah. Mungkin bisa di bawah. Ini. Ya jadi dia dikasih pagar gitu, kasih pagar. Tapi sholatnya ke kiblat. Kalau pikiran saya itu ini bisa jadi karena dulu kan kiblatnya ke sini ya. Bisa jadi itu dulu adalah bekas kiblat zaman dulu gitu. Sayang dihancurin mungkin gitu. Iya bersejarah. Ya ini zaman dulu kayak gini bentuknya. Ini prediksi. Nah ini dari atas nih batunya kayak gini tuh. Gede juga ya. Sempit ya. Ya ini bangunan tampilannya dari jauh nih. Tapi ini bukan Masjid Aqsa ya. Ini bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang sampingnya. Ini Masjid Aqsa ini. Yang dibangun oleh Al-Walid, lebih besar dia. Ya ini adalah kiblat umat Islam sebelum Ka'bah ya. Ya ini jelas ya, itu tentang Al-Walid. Ya jadi pembangunannya ini, pembangunannya rumah sakit, institusi, jalan-jalan, Masjid Damaskus, Masjid Al-Aqsa. Dia juga melakukan renovasi Masjid Nabawi dan Masjid Haram ya. Jadi memang di masa Al-Walid ini pembangunan. Semua orang membicarakan pembangunan. Ya penaklukannya ini ya. Ya jelas ya. Terakhir saya mau ngasih tentang
penunjukan pengganti. Sebelum beliau wafat, beliau menunjuk pengganti. Ada yang tahu siapa penggantinya? Ada 2, ya. Siapa penggantinya? Ya 2 ya, anaknya, adiknya Sulaiman sama Yazid. Ya. Ya jelas ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang proses perubahan nanti calon khalifah. Nah, dari masa siapa tadi? Al-Walid, dia wafat tahun berapa? Nih, Al-Walid 96 ya, 96 Hijriah. Nah, dia wafat digantikan oleh adiknya Sulaiman, cuma memimpin selama 3 tahun. Nah, Sulaiman ini orang soleh ya. Iya. Sulaiman ini orang soleh, beliau dekat dengan ulama. Setiap kunjungan ke daerah yang dia cari adalah ulama. Siapa ulama di sini katanya gitu? Bawa ke sini, kasih nasihat kepada saya. Biasanya setelah dikasih nasihat Sulaiman nangis. Ingat akhirat. Kalau kalian baca pidato pertama Sulaiman, itu intinya mengingatkan kepada akhirat. Hidup di dunia cuma sebentar, ingat akhirat. Karena beliau sangat dekat dengan ulama ya, beliau pun konsultasi sama ulama, siapa yang cocok menjadi pengganti beliau. Akhirnya beliau disarankan penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang juga seorang ulama. Ulama mencalonkan ulama lainnya. Karena itu di masa Sulaiman, yang ingin saya tekankan adalah beliau termasuk masa kejayaan ya, masih masa kejayaan, dan beliau wafat di medan perang. Beliau wafat saat mau menaklukkan sebagian kota-kota Bizantium. Jadi benar-benar sosok yang kuat ya, berani dan juga religius Sulaiman ini. Nah, sebelum beliau wafat, beliau nulis kertas berisi calon pengganti. Ya, silakan dipahami nih. Ini saya nggak ngulang lagi ya. Nah, isinya apa? Dirahasiakan. Dia nulis calon pengganti tetapi dirahasiakan, ditutup. Kemudian dia mengumpulkan para petinggi dinasti, para petinggi Bani Umayyah. Apa kata dia? Saya tuliskan calon pengganti saya di kertas ini. Apakah kalian percaya pada saya? Apa kalian siap bersumpah setia membaiat 2 nama ini? Iya, kami siap, kami percaya. Itu singkatnya. Akhirnya kertasnya ditutup, disimpan. Buka kertas ini setelah saya wafat. Dirahasiakan ya. Ternyata apa? Setelah beliau wafat, semua berkumpul, Bani Umayyah bermusyawarah. Akhirnya mereka membuka kertas yang disimpan oleh Sulaiman. Dan 2 nama tersebut adalah siapa? Pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Yazid bin Abdul Malik. Langsung saat itu nggak ada Umar nggak ada, dipanggil Umar, kamu dipanggil, kamu ditunjuk jadi khalifah. Kaget dia kan, oh apa nih kita. Nah, kita masuk ke Umar bin Abdul Aziz ya, yang disebut sebagai khalifah kelima terbaik sepanjang masa ya. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Umar bin Abdul Aziz. Beliau keberadaannya, kelahirannya sudah diramalkan oleh Umar bin Khattab. Dalam sebuah mimpi, Umar bin Khattab bermimpi dan bercerita bahwa beliau melihat ada anak keturunan dia yang memenuhi dunia dengan keadilan. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Dan dia melihat ada tanda luka di wajahnya. Nah, dan beliau dari kecil ya hidup di Madinah. Lahir di Madinah, hidup di Madinah. Jadi beliau dididik dengan kehidupan yang penuh keilmuan ya, sangat agamis, ibadah. Dan beliau juga salah satu ulama pada masanya.
Jadi kalau kita mengenang Umar bin Abdul Aziz seperti kita mengenang orang-orang ulama di Indonesia lah. Kayak Quraisy Shihab gitu ya. Nasaruddin Umar, seperti gitu. Jadi beliau juga termasuk ulama yang fatwanya didengarkan oleh dunia Islam saat itu. Dan sebelum menjadi khalifah, kalau kita lihat sejarahnya, beliau pernah menjadi ini ya, kita coba buka di Wikipedia ya. Sebenarnya ini informasinya saya dapat dari buku ini ya. Apa mau baca dari sini? Ya, baca dari sini ya. Nanti fotokopi, ada yang mau fotokopi? Ya, silakan fotokopi. Saya yakin nggak ada yang baca ya. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini ada fotonya ya. Saya juga nggak percaya fotonya itu ya, nggak tahu sih. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini beliau lahir kurang lebih tahun berapa ya? Saya lupa juga. Nah, di sini ada. Tuh, beliau lahir tahun 63 Hijriah atau 682 Masehi. Ya, sayang sekali ya, waktunya sudah habis. Padahal saya masih bersemangat menjelaskan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang tentang Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz. Saya cukupkan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.